Allah kan boleh gerakkan semua ma'rifat. Iya, dia boleh. Jadi yang ma'rifatullah itu orang-orang yang Allah tetapkan orang-orang yang udah jadi bagian dia dalam cerita sehingga dia akan disunsunkan untuk mencari ma'rifatullah. Kehidupannya macam merasa kekosongan jadi dia mencari apa makna kehidupan kenapa aku dijadikan, kemana aku akan kembali karena jiwanya kosong. Maka Allah susunkan sehingga seseorang itu mencari ma'rifatullah dan akhirnya dia mengenali Allah sehingga menjadikan hatinya tenang hatinya terlepas dari kekosongan karena apa yang selama ini dia cari sudah ditemukan jadi nggak perlu cari kemana-mana lagi nggak perlu cari ke Amerika, ke Mekah, ke Madinah nggak akan jumpa di mana Allah ada orang pergi ke gunung, ke atas bukit kalau kita sudah ma'rifatullah kita udah tahu keberadaannya jadi nggak mencari lagi, sudah terang dan ma'rifatullah itu boleh membawa seorang kepada ketentraman atau ketenangan itulah yang kita katakan adalah bentuk kebahagiaan seorang. Satu dunia cari ketenangan satu dunia karena itu menjadi hal yang ialah hal keadaan asal manusia jadi dia kalau kehilangan dia akan secara otomatis akan mencari Waalaikumsalam Bang Bin ngopi Bunda Maya. Allah zalim pilih orang tertentu saja. Allah nggak bisa disebut zalim karena yang dikatakan zalim kalau mengikut Syekh Abdul Qadir Jailani, yang dikatakan zalim itu kalau kita merampas kepunyaan orang lain, kalau kita mengambil yang bukan hak kita, yang bukan punya kita, itu baru disebut zalim. Allah nggak bisa dituduh zalim. Dia buat atas hak dia, dia buat atas kepunyaan dia. Dia berfirman langit dan bumi wa bainahuma, di antara keduanya kepunyaan aku milikku dan hak Allah semuanya. Dia mau buat ada yang beriman, ada yang enggak beriman, enggak bisa disebut zalim karena dia buat atas hak dia, dia buat atas kepunyaan dia. Yang disebut zalim kalau kita ambil yang bukan hak kita. Contoh, kalau saya punya rumah, saya cat warna kuning Kak Lestari lewat depan rumah saya. Lalu Kak Lestari mengatakan, Azwa, saya nggak setuju rumah dicat warna kuning Saya tanya, kamu siapa? Pejalan kaki. Pergi jalan, teruskan jalan sana. Ini rumah saya mau cat kuning lah, mau cat biru lah, hijau lah. Ini kepunyaan saya, ini hak saya. Kamu nggak boleh memerintah saya untuk cat apa yang kamu mau. Jadi nggak boleh saya dituduh zalim. Ataupun saya punya jari saya masukkan dalam hidung saya nggak bisa disebut zalim. Jari ini kepunyaan saya. Kalau saya ambil jari Kak Lestari, saya masukkan hidung saya, itu baru saya zalim karena bukan hak saya, bukan kepunyaan saya. Begitu juga Allah, dia nggak bisa kita sebut zalim karena semua kepunyaan dia, hak dia. Dia mau buat ada orang beriman, dia mau buat ada orang yang nggak beriman, dia mau buat orang ateis, agnostik, itu kepunyaan dia, hak dia. Mana bisa kita bilang dia zalim, dan mana bisa kita tuduh Allah telah memaksa. Kalau memaksa, kalau ada dua pemilik, kalau pemiliknya cuma satu, yang mana mau dipaksa? Punya dia. Seperti saya punya tangan, nggak, kalau
Mungkin pertanyaan ini Mana ada saya paksa, ini punya saya. Kecuali bukan punya saya baru disebut memaksa ya. Jadi nggak ada yang Allah paksa, karena semua kepunyaan dia, semua hak dia, semua milik dia. Yang dikatakan paksaan mesti ada dua kepunyaan, dua pemilik. Saya paksa, pinjamlah mobil kamu. Kalau kamu nggak berikan mobil kamu, kamu zalim. Nggak bisa. Ya. Kalau ada dua, ya itu mobil punya orang kita pinjam. Itu kalau kita nggak dikasih dia, ya. Baru ada dua itu baru saya dikatakan maksa. Saya paksa-paksa dia karena bukan hak saya, bukan punya saya mobil tuh. Tapi kalau punya saya, mana boleh saya dikatakan memaksa mobil saya untuk berjalan, itu mobil saya. Jadi banyak orang yang tidak nampak kebenaran tentang satu pencipta, satu pemilik, satu kuasa ya. Jadi nggak bisa kita tuduh Allah zalim. Dia buat atas hak dia, dia buat atas kepunyaan dia, dan dia buat berdasarkan kebijaksanaan. Ada hikmah, faedah, manfaat, kebaikan, kegunaan, ilmu di sebalik apapun yang dia buat. Hanya orang-orang kafir yang menyangka Allah buat sesuatu sia-sia Hanya orang-orang yang suka ingkar, yang mengatakan Allah buat sesuatu sembarangan begitu. Allah, dia tahu apa yang dia buat karena dia maha Itu yang iblis ditegur Aku tahu apa yang aku buat Aku tahu apa yang kamu nggak mengetahuinya Akhirnya iblis diusir dari surga. Begitu. Waalaikumsalam Bang Agus. Waalaikumsalam Bang JK, Bang Alfian. Waalaikumsalam Bang Bud Kabut. Waalaikumsalam Bang Ali, Bang Arfan. Oke, ada lagi sahabat lain boleh di tapping kalau ada soalan atau ada yang mau discuss pun boleh naik. Dalam pengajian kita akan jelas melihat kebenaran ya, di tap-tap, di share-share sahabat-sahabat. Makanya pentingnya belajar ma'rifatullah agar kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, sehingga kita bisa mengagungkan Allah, tidak merendahkan Allah dengan mengatakan Allah zalim. Jadi kenapa orang banyak yang menuduh Allah zalim, Allah itu nggak adil? Kalau dia buat begini, buat begitu, menunjukkan dia nggak adil. Dia kalau dia maha pengasih, maha penyayang, kenapa dia buat tsunami, gempa bumi Allah macam mana disebut maha pengasih, maha penyayang? Kenapa itu terjadi? Karena tidak mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, mempelajari yang disebut ma'rifatullah, insya Allah ada jawaban-jawabannya, sehingga kita tahu, oh ya,
tentulah dia maha adil ya. Tentulah dia maha bijaksana ya. Tentu dia maha berkuasa ya. Kamu tinggal menyaksikan aja kebenarannya. Bala ya, benar. Saya melihat ya Allah kebenaran Kau maha pengasih, maha penyayang. Kau maha sabar ya. Kau maha bijaksana, Kau maha berkuasa ya. Tinggal melihat kebenaran itu pada realitas yang kamu lihat ya, pada karyanya atau the grand design-nya. Bang, kalau sudah mengenal tidak perlu disebut karena sudah menyatu. Enggak begitu ya. Orang yang mengenal Allah, hatinya bisa mengingat Allah ya. Kalau sebut itu mesti ada ingatan. Kalau kita sebut nggak ada ingatan, itu bukan disebut zikrullah. Yang disebut zik itu ingat. Jadi ingat itu beda dengan sebut-sebut itu dengan lisan. Kalau ingat itu pakai hati. Begitu. Welcome Bang Ardian dan sahabat-sahabat semua. Kalau ada soalan boleh di tapping, atau ada yang mau discuss, atau ada yang mau diketahui, boleh naik ke atas ngobrol-ngobrol. Yang kopinya udah habis, bisa buat lagi kalau mau. Jadi bisa buat kopi lagi. Apakah ajaran Siti Jenar tentang menunggaling kalau Gusti? Seperti Siti Jenar itu kan sudah dikatakan ditolak dalam syara' dia dieksekusi oleh wali songo yang lain ya. Karena fahaman Siti Jenar termasuk Al-Halad, termasuk pengikut Ibnu Saba, termasuk Hamzah Al-Fansuri, mereka fahaman wahdatul wujud. Fahaman wahdatul wujud itu mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Mereka mengatakan Allah ada di mana-mana ya. Dan hakikat kita adalah Allah ya. Jadi apabila mereka mengalami ittihad dan hulul atau hulul, mereka mengatakan ana al-haq aku adalah Allah. Itu yang dikatakan oleh Siti Jenar Al-Halad, dan itu dari zaman ke zaman udah ditolak. Itu fahaman wahdatul wujud ya. Mereka tidak dapat membedakan antara pencipta dan ciptaan. Mereka mengatakan pencipta dan ciptaan adalah satu ya. Allah menjelma menjadi ciptaan. Jadi mereka mengatakan satu dalam ramai, ramai dalam satu ya. Jadi mereka mengatakan di mana kamu memandang, ya di situ Allah. Dia tengok dirinya, dia kata Allah. Dia tengok anaknya, dia kata hakikatnya itu Allah. Dia tengok laut, dia kata itu Allah. Itu fahaman wahdatul wujud. Padahal kalau kita mengikut fahaman jalan nabi-nabi, alam semesta ini ya, kalau mengikut Nabi Isa alaihissalam, langit dan bumi ke semua ciptaan kalau dijadikan satu,
di hadapan Allah tidak lebih besar dari sebiji pasir daripada padang pasir kepada Allah mengikut Nabi Isa, atau setitik air asin daripada lautan kepada Allah ke semua ciptaan kalau dijadikan satu. Mengikut Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, langit dan bumi dijadikan satu di hadapan Allah sebiji sawi, seumpama biji sawi. Maka tentulah kita akan memahami, oh dia maha besar, oh benarlah dia maha luas, maha tinggi dalam Al-Quran ya, maha ya. Jadi baru kita paham dia maha besar, karena kesemua ciptaan ini dijadikan satu, seteto teteh, sangat halus di hadapan Allah. Jadi macam mana kita kata Allah ada di sini, ada di sana ya, nah, dia maha ya. Nah, jadi dengan belajar ma'rifatullah kita akan nampak dengan jelas ya, mana fahaman Nur Muhammad, mana fahaman wahdatul wujud ya, mana fahaman jalan nabi-nabi. Jadi kita akan tunjukkan perbedaannya sehingga kita nampak yang benar-benar bisa diterima ya, yang mana yang sesuai ya. Kita bisa melihat kebenarannya ketika kita tahu perbandingannya. Oh begini rupanya fahaman Nur Muhammad, oh begini fahaman wahdatul wujud, oh begini fahaman nabi-nabi ya, jalan nabi-nabi. Oh yang kedua ya Bang Dodi, Waalaikumsalam Bang Cecep. Begitu sahabat. Ya, kalau udah habis kopi boleh buat kopi lagi kalau mau. Tapi ada juga yang nggak mau ngopi banyak-banyak, satu udah cukup ya.